Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enje Papandi. Saya dari jurusan manajemen. Di sini saya akan membuat video yaitu dari presentasi saya, yaitu pengaruh motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam meningkatkan kinerja individu pada karyawan Genjit di sektor teknologi. Di sini ada latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital dan kemajuan teknologi telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan bagaimana tenaga kerja berinteraksi dengan sistem kerja. Di tengah perubahan ini, Genjit hadir sebagai angkatan kerja baru yang memiliki kecenderungan lebih tinggi terhadap pemanfaatan teknologi, fleksibilitas kerja, dan pencarian makna dalam pekerjaan. Perusahaan kini tidak hanya dituntut untuk menyediakan fasilitas kerja yang modern, namun juga memahami secara mendalam bagaimana memotivasi karyawan agar dapat mencapai kinerja terbaiknya. Motivasi menjadi salah satu faktor kunci yang dipercaya mampu mendorong pencapaian individu sekaligus mempertahankan loyalitas karyawan dalam jangka panjang. Terus selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja Genjit. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap kinerja Genjit. Terus terakhir, manakah jenis motivasi yang paling dominan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis peran motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam memengaruhi kinerja. Yang kedua, memberikan rekomendasi strategi motivasi yang efektif untuk karyawan Genjit. Sini slide selanjutnya yaitu ada tinjauan teori. Dasar teori dalam penelitian ini mengacu pada berbagai pendekatan klasik dan kontemporer mengenai motivasi kerja. Teori Maslow menggambarkan kebutuhan manusia yang hierarkis, dimulai dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri. Herzberg membedakan antara faktor pendorong motivasi dan faktor pemelihara. Sementara itu, McLaren menyoroti pentingnya kebutuhan akan prestasi, kekuasaan, dan afiliasi untuk memperdalam analisis. Teori lanjutan seperti goal setting teori oleh Locke and Latham, equity theory oleh Adam, serta expense test teori oleh Verom juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana persepsi terhadap keadilan dan ekspektasi terhadap hasil turut mempengaruhi tingkat motivasi seseorang. Terus di sini ada karakteristik Genjit dalam dunia kerja. Generasi Genjit merupakan generasi yang lahir setelah tahun 1997 dan dikenal sebagai digital native. Mereka memiliki ekspektasi tinggi terhadap fleksibilitas, keberagaman, dan pengalaman kerja yang bermakna. Dalam dunia kerja, mereka tidak hanya mencari gaji atau jabatan, tetapi juga menginginkan ruang untuk berkembang, umpan balik yang cepat, dan penghargaan terhadap pencapaian. Genjit cenderung menghargai nilai kerja yang selaras dengan identitas pribadi mereka. Dan karena itu, pendekatan motivasi terhadap mereka harus mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis, bukan hanya aspek material. Terus selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan pendekatan survei terhadap karyawan Genjit di perusahaan teknologi. Terus ada beberapa metode dari populasinya. Pada populasi karyawan Genjit di Jabodetabek, terus sampelnya ada 390 responden berupa purposive sampling. Terus instrumennya menggunakan kuesioner skala Likert. Terus analisisnya yaitu regresi linier berganda dengan SPSS. Terus variabelnya yang pertama menggunakan motivasi intrinsik berupa kepuasan, tanggung jawab, makna kerja. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik berupa gaji, tunjangan, promosi, pengakuan. Terus yaitu terakhir kinerja individu berupa kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas. Terus di sini ada jadwal penelitian yang pada Juli minggu ke-1 yaitu berupa penyusunan proposal, pada Juli minggu kedua yaitu berupa pengumpulan data, terus pada Agustus pengolahan dan analisis data, terus pada September berupa penyusunan laporan akhir. Ini merupakan gambaran semata dalam
dalam proposal. Terus terakhir yaitu berupa kesimpulan. Secara konseptual, penelitian ini menyimpulkan bahwa baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik memainkan peran yang penting dalam mendorong kinerja individu, khususnya pada karyawan Gen Z. Namun, dalam konteks generasi ini, motivasi intrinsik seperti rasa puas, tanggung jawab, dan kebebasan kerja memiliki kecenderungan memberikan pengaruh jangka panjang yang lebih kuat. Motivasi ekstrinsik tetap diperlukan sebagai bentuk apresiasi dan insentif, namun tidak selalu cukup jika tidak disertai dengan rasa keterlibatan dan makna dalam pekerjaan. Oleh karena itu, perusahaan disyaratkan untuk menyusun strategi pengelolaan sumber daya manusia yang mampu mengintegrasikan kedua jenis motivasi ini secara seimbang dan disesuaikan dengan karakteristik generasi muda. Mungkin penjelasan tentang proposal saya sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.